A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kawan-kawan yang Allah, JL Family yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi dengan kami, dengan saya Andra Aditya di program Romansa Rumah Tangga Rasulullah SAW. Insyaallah pagi ini kita akan membahas satu topik yang semoga ini jadi pijakan awal untuk kawan-kawan sekalian menapaki jalan rumah tangga yang lebih baik, jalan rumah tangga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja semoga kita berdoa kepada Allah, kita mendapatkan kemudahan dari Allah untuk menjalankan niat-niat kita insyaallah. Salawat beserta salam mari kita sampaikan kepada uswah kita, uswah tauladan kita, kekasih kita tercinta Nabi Muhammad SAW, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh pengikutnya, beserta seluruh sahabatnya, dan semoga kita termasuk umat yang dikenali oleh beliau dan mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kawan-kawan JL Family yang dirahmati Allah, para ulama berpendapat bahwa untuk menguasai sebuah bidang, untuk kemudian kita bisa menjalankan sesuatu perkara dengan baik, maka salah satu caranya adalah dengan mengetahui apa-apa yang dilarang dalam bidang tersebut, ya. Jadi supaya kita ngerti satu hal, bisa menguasai satu hal, maka pelajari dulu apa-apa yang diharamkan, apa-apa yang dilarang oleh agama kita dalam hal itu. Contoh saja misalnya ketika teman-teman ingin belajar melukis, teman-teman ingin mendalami dunia lukis, dunia gambar, maka cari tahu apa-apa yang diharamkan di bab terkait gambar. Maka insya Allah kalau teman-teman sudah tahu, oh ternyata yang tidak boleh digambar ini, yang tidak boleh dilukis ini, maka yang lain-lain insya Allah jadi halal. Ya, teman-teman bisa mengerjakan apa-apa yang boleh, dan itu insya Allah lebih banyak. Maka cukup dengan tahu yang haram, teman-teman bisa mengerjakan yang halal. Ketika teman-teman pengen berusaha, pengen punya bisnis, pengen jadi pengusaha, ya, ketahuilah apa-apa yang diharamkan dalam syariat seputar jual beli, maka insya Allah yang lain-lain akan memudahkan perjalanan kawan-kawan insya Allah. Maka dalam rumah tangga pun juga begitu. Ketika teman-teman ingin menjalankan sebuah rumah tangga yang baik, rumah tangga yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan ketenangan, ya, tentu kita harus mempelajari apa-apa yang menjadi kendala-kendalanya dalam rumah tangga. Kalau teman-teman sudah tahu lubangnya, sudah tahu titik-titik krusialnya yang harus dihindari, maka insya Allah teman-teman jadi sebabnya mudah nanti dalam melakukan perubahan-perubahan dalam rumah tangganya, kemudian meniti jalan-jalan kebaikan dalam rumah tangganya insya Allah. Para ulama juga berpendapat, kawan-kawan yang Allah, bahwa ada satu kaidah yang perlu kita pertimbangkan, ya. Dikatakan bahwa dalil mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Para ulama berpendapat bahwa menghentikan keburukan itu lebih utama daripada meneruskan kebaikan, ya. Ibarat kita berlayar gitu, ya. Kalau kapalnya bocor, ya lebih utama nambal kapalnya dulu daripada melanjutkan berlayarnya. Nah, karena kalau kita melanjutkan berlayarnya tanpa menghentikan keburukannya, kecelakaannya jauh lebih besar, mudaratnya jauh lebih banyak. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, sebelum kita melangkah maju, maka kita harus tahu hal apa yang kemudian menjadi sebabnya kendala. Dan seringkali menjadi sebabnya kendala pertama kali, kawan-kawan yang dirahmati Allah, dalam sebuah rumah tangga tidak berjalan mulus seperti yang dikehendaki adalah tidak adanya visi dalam rumah tangga itu. Ya, tidak ada visi, keluarga yang tak tahu arahnya mau kemana, jalannya mau dibawa kemana gitu, ya. Karena apa? Karena banyak orang yang meremehkan hal ini. Ya, mereka berpendapat bahwa ya sudahlah nanti sambil jalan saja, ya sudahlah nanti sambil berproses saja. Akhirnya Pak, mereka berproses, berjalan dalam keadaan jalannya tersyok-syok, jalannya berat, penuh dengan hambatan, penuh dengan rintangan gitu, ya. Dan ini yang akhirnya menjadikan banyak orang dalam rumah tangga tidak mendapati gambaran rumah tangga sebagaimana yang mereka harapkan sebelum menikah, ya. Sebelum menikah mengharapkan ada kebaikan, ada keromantisan, kebahagiaan, tapi ketika masuk dalam rumah tangga yang penuh dengan ujian, penuh dengan tragedi dan sebagainya. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, visi ini penting sekali dalam urusan rumah tangga. Dalam perkara kebaikan, dalam perkara rumah tangga, visi ini jadi pondasi yang paling dasar, ya. Ibarat kantor saja, kita butuh visi, ya. Kalau teman-teman masuk ke satu sekolah, satu lembaga atau satu kantor gitu, instansi, biasanya di depannya itu ada papan tuh visi misi dipasang di depan untuk jadi sebabnya mereka mencapai suatu, pengen arah kemana tujuannya, ya, kemudian indikatornya untuk apa dicapai dan sebagainya. Maka hal-hal itu penting untuk dikerjakan, apalagi rumah tangga yang perjalanannya panjang, ya, tidak setahun 2 tahun. Kita berharap bahwa rumah tangga kita panjang umurnya sampai ajal insya Allah, dan kita selalu bermohon kepada Allah untuk itu. Maka butuh visi yang kuat, butuh visi yang jelas agar perjalanan yang panjang ini
itu penuh dengan kebaikan, ya. Dan bunuh diri namanya kalau kemudian kita tidak punya visi, ya, asal melangkah saja, ibarat masuk ke dalam kapal, masuk ke dalam lautan gitu ya, tanpa kompas, tanpa map, tanpa arah, itu tentu jadi sebabnya kita punya masalah nanti, ya. Maka teman-teman, visi ini penting untuk menjadi arah dari rumah tangga itu. Dan karena kita tahu bahwa segala hal yang kita kerjakan, segala hal yang kita lakukan, insya Allah Allah akan balas, apapun itu, sekecil apapun itu, ya, sekecil apapun itu Allah akan balas. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kebaikan yang kita upayakan adalah kebaikan untuk diri kita sendiri, termasuk menciptakan visi, termasuk membuat visi, itu pun juga akan kembali kepada diri kita sendiri, kembali kepada keluarga kita sendiri. Maka jangan pernah kemudian menganggap visi itu remeh, menganggap membuat visi itu hal yang biasa, ya. Padahal sekecil apapun visi yang kita tanamkan dalam keluarga kita akan membawa perubahan besar dalam keluarga kita, insya Allah, ya. Bahkan Allah menciptakan kita pun dengan visi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan kita nih, manusia, jin, untuk kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam urusan rumah tangga, gitu ya. Dan kita sebagai umat muslim terbiasa oleh agama ini, oleh risalah Rasulullah SAW, kita terbiasa dibuat kurikulum yang selalu merujuk pada visi, ya. Contoh saja misalnya gini, ketika teman-teman berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, ya. Ini menunjukkan bahwa seorang muslim meskipun dia belum mati, meskipun dia belum ketemu akhirat, tapi dari awal dia berdoa untuk akhiratnya baik. Tidak hanya sekedar dunianya, tapi akhiratnya baik. Ini menunjukkan bahwa setiap muslim itu selalu terbiasa hidup dengan visi. Bahkan ketika Rasulullah SAW kemudian menjelaskan siapa orang yang cerdas itu, ya, al-kaisu, orang yang cerdas adalah orang yang mandana nafsahu wa amila, orang yang kemudian mempersiapkan dirinya dan amalnya lima ba'dal mauti, untuk urusan setelah kematiannya. Nah, ini menunjukkan kecerdasan seseorang hamba itu diukur dari tujuan jangka panjangnya, ya, tujuan jangka panjang seperti apa, ya. Bahkan ketika Rasulullah SAW memotivasi mereka yang pengen menikah dan berketurunan, Rasulullah mengangkat sampai di level tertinggi, sampai di level paling akhir, ya. Kata Rasulullah SAW, tanakahu tanasalu, menikahlah kalian dan beranak keturunanlah kalian, ya, supaya kita punya anak keturunan yang banyak. Tanakahu tanasalu, fa ini mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah, sebab nantinya aku akan berbangga dengan jumlah kalian yang banyak di yaumul qiyamah, di antara para nabi-nabi yang lain. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW, ya, selalu membiasakan kita untuk selalu punya visi ke depan, ya, visi yang panjang, ya. Karena tanpa visi yang panjang, semuanya pasti akan berbahaya dan cenderung jangka pendek, ya, cenderung jangka pendek, berbahaya, dan ini akan menjadi masalah buat kita sekalian. Maka teman-teman, kita semuanya punya tujuan yang baik dalam rumah tangga itu, dan pastikan punya visi, ya, supaya apa-apa yang teman-teman mau jalankan itu ada langkahnya, ya. Saya pernah baca satu buku, ya, karangan Stephen Covey, judulnya Seven Habits of Highly Effective People, ya, 7 kebiasaan orang-orang efektif di dunia ini seperti apa. Dan salah satu yang dimunculkan di sana adalah bahwa orang-orang sukses yang efektif itu mereka terbiasa membingkai hidupnya dalam bingkai merujuk pada tujuan akhir, ya. Jadi kalau orang sudah punya tujuan akhirnya, dia kan bisa menentukan langkah-langkah untuk menuju pada tujuan akhir itu. Contoh misalnya begini, teman-teman pengen punya anak yang ahli sepak bola atau jadi pemain sepak bola profesional, tentu dari kecil akan diarahkan mereka masuk SSB, ya, kemudian sekolah-sekolah di tempat-tempat yang memungkinkan untuk kemudian anak itu jadi seorang atlet, ya. Tentu juga nutrisinya diberikan yang terbaik dan sebagainya. Nah, mungkin seorang orang tua yang pengen anaknya jadi pemain sepak bola profesional malah dimasukkan ke klub bulu tangkis, itu tidak mungkin, gitu kan. Nah, ini contoh saja bahwa setiap rujukan pada tujuan akhir itu memudahkan langkah. Maka dalam rumah tangga kita juga begitu. Ketika kita punya tujuan akhir, ya, insya Allah langkah-langkahnya menuju ke hal itu akan terbayang, tergambar, gitu, ya. Inilah pentingnya visi, kawan-kawan, ya. Nah, sekarang masalahnya adalah kita punya visi tidak terhadap rumah tangga kita, kita punya tujuan tidak sama rumah tangga kita, ya. Padahal rumah tangga itu adalah tempat dibicarakannya hal besar, ya. Sangat disayangkan sebagian orang menganggap rumah tangga ini hanya bersatunya lawan jenis, laki-laki dan perempuan nikah sudah selesai. Padahal Allah Subhanahu wa taala menginginkan bahwa rumah tangganya seorang mukmin, seorang muslim adalah bagian dari peradaban, ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa-doa kita, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita pengen anak-anak kita kelak menjadi pemimpinnya orang-orang bertakwa, lil muttaqina imama. Maka berarti kita pengen bahwa anak-anak yang lahir dari rumah tangga kita adalah para pemimpin, dan itu visi besar, kawan-kawan. Dan tidak mungkin visi yang sebesar itu
diperoleh sambil jalan, dibicarakan sambil jalan, ya syukur-syukur dapat, kalau enggak ya sudah. Maka ini bukan visi namanya, tapi hanya sekedar keinginan saja, sekedar harapan saja, bukan visi, ya. Maka yang paling penting adalah kita punya gambaran jelas terhadap itu. Nah, beda visi, beda dunia akhirat, ya. Beda tujuan, pasti hasilnya berbeda, ya. Bahkan dikatakan kita meleset 1 derajat dari tujuan kita saja, finishnya sudah berbeda. Itu apalagi rumah tangga itu tanpa visi. Nah, ini tentu menjadi sebabnya kegagalan dalam rumah tangga atau kebaikan dalam rumah tangga karena visinya, ya. Kalau sudah visinya sama, insya Allah lancar perjalanannya, ya. Sebab banyak sekali rumah tangga sama pasangan suami istri yang cekcok cuman gara-gara beda visi, beda bahasa, ya. Apalagi sering kita dapati kalau yang satu sudah sering ngaji misalnya, yang satu belum ngaji, yang satu sudah sering ngaji, bahasanya udah beda, visinya udah beda. Yang satu ngomongin dunia, yang satu masih ngomongin, ya, yang satu masih ngomongin dunia, yang satu masih ngomongin urusan perkara-perkara remeh gitu, ya. Tapi yang satu sudah ngomong bicara akhirat, yang satu kemudian ngomong bicara nantinya seperti apa anak-anak kita, ya, mereka mau dipondokkan di mana, mereka mau belajar ilmu agama kepada siapa dan sebagainya. Nah, ini kawan-kawan yang Allah seringkali menjadi sebabnya cekcok dalam rumah tangga, sebab bicaranya sudah beda visi, ya. Nah, tapi kalau visinya sama, masalah besar sekalipun itu bisa jadi ringan. Nah, contoh misalnya, ketika Rasulullah SAW pagi-pagi bertanya kepada istrinya, ya, ada enggak sarapan di rumah kita? Ada enggak makanan untuk pagi ini? Maka ketika istrinya menjawab, tidak ada ya Rasulullah. Nah, bayangkan, keadaan pagi hari seorang suami bertanya kepada istrinya tentang makanan, tapi tidak ada makanan. Ini kalau visinya beda, pasti bisa jadi sebabnya piring terbang, ya, bisa jadi sebabnya masalah, bisa jadi sebabnya cekcok. Tapi karena visinya masalah akhirat, sama-sama akhirat, ketika seorang istri menjawab tidak ada makanan, maka dengan ringannya, dengan mudahnya Rasulullah menanggapi, ya sudah, aku puasa, ya. Ini menunjukkan betapa visi akhirat itu bisa meringankan masalah dunia, ya. Urusan-urusan perkara dunia dianggap sepele. Kalau ada akhirat besar, ya, akhirat yang akan dituju, tujuannya lebih besar, yaitu akhirat yang akan dikerjakan. Maka teman-teman yang Allah, kita harus punya visi itu. Dan apa sih idealnya visi itu, ya? Idealnya visi itu seperti apa dalam rumah tangga? Kalau kita sekarang sudah bicara visi, tentu pasti sekarang kita bertanya, apa sih idealnya visi dalam rumah tangga kita ini sebenarnya? Maka setidaknya para ulama memberikan gambaran gitu, ya, bahwa setidaknya kalau kita ingin membangun sebuah rumah tangga, ada 3 visi yang harus kita capai, ya. Ada 3 visi yang harus kita capai. Yang pertama adalah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan perjumpaan dengannya di surganya Allah, ya. Jadi visi rumah tangga yang terbaik nomor 1 adalah mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa pernikahan ini adalah ibadah, dan tujuan dari ibadah adalah mendapatkan ridho, bukan sekedar mendapatkan pahala. Pahala mah itu hak prerogatifnya Allah, kadang diterima, kadang enggak, ya. Kadang Allah balas, kadang tidak, sesuai dengan keinginannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang paling penting adalah kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan setelah itu berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini adalah tujuannya seorang mukmin, ya. Bahkan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waladina amanu wa taba'athum dzurriyyatuhum biimanin", bahwa orang-orang yang beriman itu, ya, yang mereka kemudian mengajak keluarganya, anak cucunya beriman, biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum, mereka akan dikumpulkan kembali di surganya Allah dengan anak cucunya. Artinya orang-orang yang beriman, wa taba'athum dzurriyyatuhum biimanin, mereka yang kemudian ngajak anak-anaknya beriman kepada Allah, ya, itu akan alhaqna, dikumpulkan lagi di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah tujuan kita. Kita tidak pengen sekedar hanya kumpul di dunia, tapi juga kumpul di surga. Itu tujuan yang pertama, dapat ridhonya Allah dan kemudian kumpul kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kawan-kawan yang Allah, tujuan ideal dari sebuah rumah tangga adalah di dalam rumah tangga kita lahir ulama-ulama yang mensyiarkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Lahir orang-orang alim yang kemudian meneruskan perjuangannya Rasulullah SAW. Ya, ini tujuan yang kedua, ya. Sebagaimana doa kita tadi, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita ingin anak-anak kita, keturunan kita, entah mungkin cucu kita atau siapapun itu yang dari garis keturunan kita, ada yang terus meneruskan dakwah ini, ada yang terus meneruskan syiar ini, ya, supaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang ikut membumikan tauhidnya Allah, dan kita termasuk umatnya Rasulullah yang tidak malu ketika kelak bertemu dan berjumpa dengan beliau. Ya, apa yang sudah kita lakukan untuk agama ini? Maka setidaknya ada orang-orang, ya, yang itu dari keluarga kita, dari keturunan kita, menyambung
apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan yang ketiga, kalaupun kemudian kita tidak bisa menghasilkan ulama-ulama terbaik, maka setidaknya kita menghasilkan keturunan-keturunan yang mencintai para ulama. Ya, dukung para ulama, mudahkan pekerjaannya para ulama, ya, cintai para ulama. Maka kemudian tidak bisa menjadi sebabnya melahirkan alim ulama, maka lahirkan generasi-generasi yang mencintai para ulama, ya. Dan ini jadi sebabnya visi yang baik, ya, visi yang ideal dalam sebuah rumah tangga, insya Allah, ya. Kalau kalian mengerti Allah, ya. Jadi pernikahan tanpa visi itu adalah pernikahan yang berbahaya, ya. Pernikahan tanpa visi adalah pernikahan yang berbahaya. Ibarat kita masuk ke lautan yang gelap, yang luas, tanpa bekal, tanpa map, tanpa kompas, ya, itu berbahaya. Maka diperlukan visi yang kuat, insya Allah. Dan setelah itu, kalau visinya kuat, kalau visinya jelas, akan mendorong apa? Akan mendorong kita untuk belajar, ya. Kita akan mencari tahu hal-hal apa saja dibutuhkan untuk mencapai visi itu. Maka pentingnya punya visi supaya kita terdorong untuk mencari ilmunya. Kalau kita sudah mencari ilmunya, insya Allah akan memudahkan langkah, ya. Dan Allah akan membalas orang-orang yang belajar dengan kebaikan. Ya, mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang kalau sudah belajar agama, maka akan dibaikkan urusan, ya, akan dibaikkan urusannya, apapun itu, termasuk urusan rumah tangga kita, pasangan kita, anak keturunan kita, ya, apapun itu yang terkait dengan hal-hal pribadi kita. Maka ketika kita belajar, insya Allah dibaikkan urusan-urusan kita. Dan teman-teman, ya, terakhir, bahwa yang menjadi hal yang harus kita upayakan dalam visi ini adalah semampunya visi ini dikerjakan atau dipikirkan oleh kedua belah pihak, tentu saja, ya. Semuanya harus sama-sama mikirin, pasangannya, suaminya, istrinya sama-sama mikirin, ya. Yang paling penting adalah semua tujuan itu, semua visi itu sejalan seiring dengan keinginannya Allah dan Rasulnya, ya. Keinginan Allah dan Rasulnya. Apa sih keinginan Allah dan Rasulnya? Yaitu membumikan tauhid, membumikan syariah, kemudian meneruskan dakwah-dakwah Islam di bumi Allah Subhanahu wa taala. Baik kawan-kawan yang Allah, semoga ini jadi manfaat, jadi bekal buat kawan-kawan sekalian, ya. Semoga kita bisa ketemu di episode-episode yang berikutnya dari program Romansa Keluarganya Rasulullah SAW. Saling mengingatkan untuk terus beramal soleh, saling mengingatkan dalam kebaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.